Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Rani Modatila, bersama rekan saya Indah, saya Ibu Hani, dan saya Zulhafiani. Di sini kami akan memberikan video tutorial mengenai uji parametrik, khususnya yaitu uji korelasi. Untuk jurnal yang kami ambil itu kami kutip dari Akbar Reza et al. Tahun 2023. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton ya. Kata korelasi diambil dari bahasa Inggris yaitu correlation, artinya saling hubungan atau hubungan timbal balik. Dalam ilmu statistika, istilah korelasi diberi pengertian sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel dikenal dengan istilah bivariable correlation, sedangkan hubungan antar lebih dari dua disebut multivariable correlation. Tujuan dilakukan analisis korelasi antara lain yang pertama untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Yang kedua, bila sudah ada hubungan untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau meyakinkan atau signifikan atau tidak, yang berarti tidak meyakinkan atau tidak signifikan. Statistika parametrik adalah bagian dari metode statistika inferensial yang membahas atau memperhatikan tentang parameter-parameter populasi seperti mean, standar deviasi, dan sebagainya. Pada statistika parametrik ini, secara umum skala datanya menggunakan interval atau rasio dalam bentuk data kuantitatif atau numerik, sedangkan distribusi data populasinya harus memenuhi asumsi normal, yaitu ada beberapa contoh dari metode statistika parametrik ini seperti analisis komparasi dan t-test. Kemudian ada ANOVA, analisis korelasi produk momen, korelasi ganda, analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier ganda. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penginputan data. Nah, pertama-tama kita klik pada bagian variable view yang ada di bawah. Nah, kemudian kita masukkan nama-nama pada bagian nama, yang mana pada kolom pertama kita masukkan nama motivasi X. Pada kolom kedua yaitu kita masukkan minat X2, dan pada kolom ketiga kita masukkan nama presentasi X3. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view, yang dimana pada data view ini kita akan memasukkan data-data pada kolom motivasi X, minat X2, dan prestasi X3. Nah, kemudian dilanjutkan pada kita mengklik pada kolom measure diubah menjadi you know. Baik, di sini kita akan memasukkan data. Pada kolom motivasi X1 terdapat data 75, 60, 65, 75, 65, 80, 75, 80, 65, 65, 80, 60, dan 65. Nah, pada kolom minat X2 terdapat data dimulai dari 75, 70, 70, 80, 75, 85, 88, 88, 75, 65, 65, dan 70. Nah, dan yang terakhir pada kolom prestasi kita memasukkan data dimulai dari 80, 75, 75, 90, 85, 85, 95, 95, 80, 90, 75, dan yang terakhir 75. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai X dan korelasi, yang dimana setelah data-data dimasukkan, kemudian kita mengklik analyze. Nah, selanjutnya kita pilih deskriptif statistik, kemudian klik explore. Selanjutnya, masukkan presentasi X3 pada kolom dependent list. Nah, kemudian motivasi masukkan pada kolom faktor list. Nah, selanjutnya
minat X masukkan ke dalam faktor list, dan kemudian kita mengklik plots. Selanjutnya kita centang kolom normality plots with test, dan kita mengklik continue, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari nilai sig antara hubungan variabel, yang dimana setelah data-data dimasukkan, kita mengklik analyze, kemudian kita mengklik correlates, selanjutnya kita mengklik bivariates. Nah, kemudian kita masukkan motivasi X1, minat X2, dan prestasi X3 ke dalam variabel. Kemudian mengklik option, kemudian centang kedua kolom pada kolom statistik. Kemudian kita mengklik continue, dan kemudian kita mengklik OK. Setelah itu, maka data-datanya akan muncul. Nah, dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencari nilai hubungan variabel secara keseluruhan. Yang pertama-tama kita mengklik analyze, kemudian kita mengklik regression, kemudian mengklik linear. Selanjutnya kita masukkan presentasi X3 pada kolom dependen. Kemudian pada kolom independen masukkan motivasi X1 dan minat 2. Nah, kemudian kita mengklik statistik. Kemudian kita mencentang kolom mode if dan R-squared change, dan terakhir yaitu mengklik continue dan klik OK. Berdasarkan analisis deskriptif statistik, motivasi X1 nilai min 70,4167. Yang kedua, standar deviation 7,82140 dan numerik 12. Kemudian minat X2 nilai min 75,6667, nilai standar deviation 6,666515, dan yang ketiga numerik 12. Prestasi X3 nilai min 83,3333, nilai standar deviation 7,78499 dan numerik 12. Berdasarkan hasil analisis correlation, motivasi X1 person correlation pada motivasi X1 bernilai 1, pada minat X2 bernilai 0,788, dan prestasi X3 bernilai 0,796. Kemudian C, pada motivasi X1 bernilai 0, pada minat X2 bernilai 0,002, dan pada prestasi X3 bernilai 0,002. Kemudian sum of squares and cross product pada motivasi X1 bernilai 672,917, kemudian minat X2 bernilai 451,667, dan prestasi X3 bernilai 533,333. Kemudian covariance pada motivasi X1 bernilai 61,174, kemudian minat X2 bernilai 41,061, dan prestasi X3 bernilai 48,485. Kemudian nilai numerik pada motivasi X1 bernilai 12, minat X2 bernilai 12, dan prestasi X3 bernilai 12. Kemudian minat X2 person correlation pada motivasi X1 bernilai 0,788, minat X2 bernilai 1, dan prestasi X3 bernilai 0,908. Kemudian C, pada motivasi X1 bernilai 0,002, minat X2 bernilai 0, dan prestasi X3 bernilai 0,000. Kemudian sum of squares and cross product pada motivasi X1 bernilai 451,667, kedua minat X2 bernilai 488,667, dan prestasi X3 bernilai 518,333. Kemudian covariance pada motivasi X1 bernilai 41,061, pada minat X2 bernilai 44,424, dan prestasi X3 bernilai 47,121. Kemudian nilai numerik pada motivasi X1 bernilai 12, kemudian minat X2 bernilai 12, dan prestasi X3 bernilai 12. Selanjutnya, prestasi X3 person correlation pada motivasi X1 bernilai 0,796, minat X2 bernilai 0,908, dan prestasi X3 bernilai 1. Kemudian C,
Pada motivasi X1 bernilai 0,002, pada minat X2 bernilai 0,000, dan prestasi X3 bernilai 0. Kemudian sum of squares and cross product pada motivasi X1 bernilai 533,333, minat X2 bernilai 518,333, dan prestasi X3 bernilai 666,667. Coverence pada motivasi X1 bernilai 48,485, minat X2 bernilai 47,121, dan prestasi X3 bernilai 60,606. Dan nilai numerik pada motivasi X1 bernilai 12, minat X2 bernilai 12, dan prestasi X3 bernilai 12. Kemudian, nilai R secara keseluruhan variabel didapatkan sebesar 0,918, sedangkan nilai R square sebesar 0,842 dan nilai sig Cheng sebesar 0,000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil output dari uji korelasi. Berdasarkan hasil data yang didapatkan, nilai signifikan to talent antara motivasi dan prestasi kurang dari 0,05, di mana hasil didapatkan itu sekitar 0,002. Maka dapat dikatakan terdapat korelasi antara variabel yang diuji. Begitu juga dengan minat yang mana nilai signifikannya itu dengan prestasi sebesar 0,00, yang mana nilainya juga kurang dari 0,05 atau kurang dari nilai alfa. Ini bisa diartikan terdapat hubungan antara minat dan prestasi belajar. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai sig to talent antara motivasi dan prestasi itu sebesar 0,002, sedangkan nilai signifikan to talent dari minat dan prestasi itu sebesar 0,00. Nah, berarti kan H0-nya ditolak karena kan kurang dari 0,05. Jika H0 ditolak, berarti terdapat hubungan yang signifikan di antara variabel. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil interpretasi keeratan hubungan antar variabel. Yang pertama, kita akan membaca hubungan antara motivasi terhadap minat belajar, di mana berdasarkan data yang didapatkan, itu hubungan antara motivasi terhadap minat belajar itu sebesar 0,788, yang berarti memiliki derajat hubungan yang kuat, di mana berdasarkan panduan yang diberikan, interval koefisien sekitar 0,600 sampai 0,799 itu memiliki tingkat hubungan yang kuat. Nah, selanjutnya kita akan membaca hubungan antara motivasi terhadap prestasi belajar, di mana berdasarkan data yang didapatkan itu nilai yang didapatkan sebesar 0,796, yang artinya hubungan berlangsung positif atau searah dan tingkat derajat hubungan yang kuat, di mana berdasarkan panduan yang didapatkan, nilai 0,796 itu berada pada tingkat hubungan yang kuat. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membaca hubungan antara minat terhadap prestasi belajar, di mana berdasarkan data yang didapatkan, nilai yang dihasilkan itu sebesar 0,908, yang artinya hubungan itu berlangsung positif karena nilai yang didapatkan itu positif atau searah dan tingkat derajat hubungan yang sangat kuat, di mana berdasarkan panduan yang diambil atau didapatkan, interval koefisien sekitar 0,800 sampai 1,00 itu tingkat hubungannya sangat kuat. Nah, data yang kami ambil ini merupakan data uji korelasi berganda, di mana terdapat lebih dari 2 data variabel. Baik, tadi kan saya sudah menjelaskan hubungan keeratan di antara variabel atau per individunya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hubungan secara keseluruhan, yaitu di antara motivasi, minat, dan prestasi. Nah, hubungan secara keseluruhan ini kita harus memperhatikan 2 hal, yaitu nilai X square dan nilai sig of change-nya. Nah, berdasarkan data yang didapatkan, hubungan secara keseluruhan antara nilai motivasi, minat, dan prestasi belajar itu didapatkan nilai R square-nya itu sekitar 0,842, yang berarti ada hubungan antar 3 variabel. Dilihat dari nilai interpretasi, nilai 0,842 ini menandakan derajat hubungan yang sangat kuat, yaitu berada di antara 0,800 sampai 1,000. Nah, nilai sig of change yang didapatkan yaitu sebesar 0,00, yang berarti kan lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0 itu ditolak
dan H1 diterima. Berarti kan ada hubungan yang signifikan di antara tiga variabel. Baik, berdasarkan hasil output yang saya bacakan, penarikan kesimpulan dapat juga dilihat dari nilai R hitungnya. Misalnya, berdasarkan nilai R hitung antara minat dan prestasi sebesar 0,908 dan R tabel 12 berbanding 0,05 itu adalah sebesar 0,576. Oleh karena itu, R hitung itu lebih besar dari R tabel. 0,908 lebih besar dari 0,576. Maka terdapat hubungan positif antara minat dan prestasi belajar. Hal ini kan berarti semakin besar minat belajar, maka semakin meningkat pula prestasi belajar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang menandakan ada hubungan yang signifikan. Terima kasih. Sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. See you.